Hai bro, apa kabar? Mau tanya dong, terkait alternatif instrumen investasi nih. Di tengah banyaknya ketidakpastian di pasar finansial kayak sekarang nih, ada nggak sih instrumen investasi jangka menengah yang fiturnya unik dan lain dari yang lain? Hai bro, ada dong. Kita punya pertama di Indonesia, sebuah reksadana untuk berinvestasi dalam jangka waktu menengah yang memberikan potensi pertumbuhan, bantalan untuk mengurangi risiko fluktuasi, sekaligus juga kasih dividen. Terus ada apa tuh bro? Namanya reksadana Manulife Dana Tetap Stabil atau MDTS bro, sebuah reksadana obligasi. Portofolio MDTS berfokus pada serangkaian obligasi bertenor pendek, dirancang untuk memberikan imbal hasil optimal pada tingkat fluktuasi yang terkendali. Racikan obligasi pemerintah membuat MDTS lincah bergerak di berbagai kondisi pasar. Sementara, porsi obligasi korporasi membuatnya taktis, menangkap peluang hasil lebih dan stabilitas saat pasar fluktuatif. Hmm, apa uniknya bro? Paling utama, keunikannya pada pengelolaannya bro. MDTS dikelola oleh MAMI, manajer investasi terbesar di Indonesia, yang punya total kelolaan reksadana obligasi 18,2 triliun rupiah atau lebih dari 11% di industri. Jadi gini bro, MDTS itu sebuah reksadana terbuka atau open-end, seperti reksadana pendapat tetap biasa. Artinya, investor bisa mulai investasi dan mencairkan investasinya kapan saja. Tapi untuk dapat menikmati seluruh fitur MDTS secara optimal, investor dapat mulai berinvestasi pada tanggal peluncuran sampai tepat 3 tahun setelahnya. Ini yang kami sebut periode investasi optimal 3 tahun. Selain itu, ada fitur-fitur unik dan menarik lainnya. Untuk mudahnya, lihat gambar ini, bro. Fitur pertama, capital gain, atau potensi pertumbuhan modal investasi. Capital gain atau pertumbuhan modal investasi, seperti reksadana pada umumnya, MDTS memiliki potensi pertumbuhan modal investasi atau capital gain. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kinerja pasar obligasi Indonesia, terutama di era pemangkasan suku bunga beberapa tahun ke depan. Namanya reksadana, fluktuasi pasti ada. Nah, seperti pada reksadana pada umumnya, MDTS pasti berhadapan dengan fluktuasi atau pergerakan pasar obligasi. Bedanya, investor MDTS nggak perlu khawatir karena ada downside shield. Masih ingat periode investasi optimal 3 tahun, bro? Nah, jika di akhir periode investasi optimal 3 tahun, harga unit MDTS kurang dari Rp1.000 atau di bawah harga di tanggal peluncuran, maka investor akan menerima 1,5% dari modal investasinya. Downside shield ini ditambahkan langsung ke harga unit tadi. Nah, gimana bro? Cakep nggak? Tunggu dulu, belum semuanya. Masih ada satu fitur lagi yang bikin MDTS beda dari yang lain, yaitu dividen tetap. Selama 3 tahun periode investasi optimal, investor MDTS akan menerima dividen kuartalan yang jumlahnya tetap. Total pengembalian yang akan didapat oleh investor reksadana MDTS adalah dividen yang sudah dibagikan ditambah dengan nilai NAB ketika melakukan transaksi penjualan kembali. Jadi, jika deposito hanya memberi income dan reksadana hanya memberi growth, MDTS memberi keduanya, plus dibentengi dengan downside shield. Beda kan? Untuk melihat ilustrasi potensial gain dengan fitur downside shield, dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Skenario pertama, capital gain. NAB akhir di atas 1.000, modal investasi akhir sama dengan jumlah unit kali NAB akhir. Skenario kedua, par. NAB akhir sama dengan 1.000, modal investasi akhir sama dengan jumlah unit kali NAB akhir. Skenario ketiga, capital loss. Fitur downside shield aktif, di mana NAB akhir di bawah 1.000, modal investasi akhir ditambah dengan downside shield, sama dengan jumlah unit kali NAB akhir ditambah dengan 1,5% kali NAB awal. Wih, MDTS unik ya bro. Cakep nih. By the way, tapi invest di MDTS ini kena pajak sama biaya nggak sih? Sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab, ya kita pasti bertanya soal pajak reksadana nih. Good news-nya, imbal hasil reksadana termasuk dividennya bukan objek pajak bro. Jadi seluruhnya buat investor. Sekarang soal biaya. Kalau berinvestasi di alternatif lain, kita kena biaya ini itu. Investasi di MDTS gratis bro. Gratis biaya pembelian jika kita investasi sebelum dan pada tanggal peluncuran.
dan gratis biaya pencairan jika kita melakukan pencairan setelah akhir periode investasi optimal 3 tahun. Tetapi akan ada biaya 5% apabila pembelian dilakukan di luar tanggal peluncuran dan 2% biaya penjualan kembali apabila masih dalam periode investasi optimal 3 tahun. Nah, jika untuk investasi hemat tanpa biaya transaksi, kita bisa dengan bijak memilih kapan waktu yang tepat untuk bertransaksi. Jadi stay tune, jangan ketinggalan peluncuran berikutnya ya. Oke, siap. By the way, tapi setelah 3 tahun, apa yang terjadi dengan investasi MDTS-nya, bro? Setelah melewati periode investasi optimal 3 tahun, maka investasi MDTS akan bekerja selayaknya seperti reksadana open end pada umumnya, tanpa downside shield dan tanpa pengembalian hasil investasi dividen berkala. Paling lambat 1 tahun setelah melewati periode investasi optimal, kelas aset MDTS tersebut akan diakhiri. Jadi, kapan waktu terbaik buat invest MDTS, bro? Sesegera mungkin, bro. Kenapa? Untuk mengunci imbal hasil saat yield tinggi, koreksi pasar obligasi saat ini lebih dipengaruhi kondisi global. Hal ini membuka peluang di tengah jeda penurunan suku bunga acuan BI yang diharapkan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Secara historis, ketika imbal hasil obligasi meningkat, akan diikuti dengan kinerja portofolio obligasi yang positif. Tapi penasaran, bro. Jadi MDTS ini cocok buat investor yang kayak apa? Dengan fitur-fitur uniknya, MDTS tentu ideal untuk investor yang punya profil konservatif hingga moderat. MDTS juga bisa jadi solusi buat mereka yang saat ini cuma menerima arus kas, tetapi modal investasinya tak bertumbuh seperti deposito. Atau mereka yang saat ini baru berinvestasi di reksadana biasa, menikmati pertumbuhan, tapi justru menginginkan pendapatan tetap. Tapi berarti investor cuma menikmati manfaat dari pembagian hasil investasi atau dividennya nih. Pembagian hasil investasi kuartalan hanya merupakan arus kas berkala yang diberikan oleh reksadana MDTS. Belum memperhitungkan potensi kenaikan NAB yang dapat dinikmati oleh investor jika kondisi pasar obligasi kondusif selama periode investasi optimal 3 tahun. Oh gitu. Jadi investor bukan hanya dapat pembagian hasil investasi kuartalan ya, tapi juga dapat potensi kenaikan NAB. Tapi 3 tahun nggak kelamaan ya, bro? Enggak sih, bro. 3 tahun merupakan periode investasi optimal MDTS. Namanya juga investasi, akan sulit untuk optimal apabila dilakukan hanya untuk periode yang singkat. Sebagai investor, baiknya harus tentukan kapan dana yang kita investasikan akan digunakan. Namun MDTS, seperti pada reksadana umumnya ya bro, dapat dicairkan kapan saja. Hanya dikenakan biaya 2% jika dicairkan sebelum 3 tahun. Iya ya, 3 tahun bukan waktu yang lama juga. Tinggal gimana kita bikin perencanaan yang baik sebelum kita masukin dana kita ke instrumen investasi. Menarik banget, bro. Iya dong, bro. Di tengah banyaknya ketidakpastian pasar finansial, yuk ajak investor untuk berinvestasi pada reksadana Manulife Dana Tetap Stabil, MDTS. Sebuah reksadana yang memberikan fitur, pertama, potensi capital gain pada saat momentum pasar yang tepat. Yang kedua, 1,5% downside shield untuk mengurangi potensi risiko penurunan nilai investasi. Yang ketiga, dividen tetap atau pembagian hasil investasi kuartalan yang stabil dan terprediksi untuk pengelolaan arus kas dan keuangan yang lebih baik. Oke bro, ajak para investor investasi di reksadana MDTS ya. Ya, bro. Terima kasih ya.